Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Berpikir dan Penelitian Ilmiah. Sebelum mulai mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Berliansa dengan NIM 22810100093. Perkenalkan, saya Anggi Maulina dengan NIM 2281010092. Perkenalkan, saya Alfiatun Nafila dengan NIM 2281010074. Baik, langsung saja kita akan mempresentasikan makalah kami terlebih dahulu. Silahkan. A. Pengertian metode berpikir ilmiah. Secara etimologi atau bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani atau kata meta, sesudah atau dibalik sesuatu, dan eidos adalah jalan yang harus ditempuh. Jadi, metode adalah langkah-langkah atau cara teknik yang diambil menurut urutan dan sistematik tertentu untuk mencapai pengetahuan sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Jadi secara istilah, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata meta dan hodos. Meta artinya menuju, melalui, mengikuti, sedangkan yang dimaksud dengan sesudah, sedangkan hodos artinya jalan, cara, arah. Metode adalah cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu yang ditempuh dengan langkah sistematis. Metode ilmiah adalah sebuah prosedur yang digunakan ilmuwan dalam pencarian kebenaran baru. Dilakukan dengan cara kerjasama, sistematis terhadap pengetahuan baru dan melakukan peninjauan kembali supaya ilmu pengetahuan bias bisa terus berkembang seiring perkembangan zaman dan menjawab tantangan yang dihadapi. Berpikir ilmiah adalah landasan atau kerangka berpikir penelitian ilmiah untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik. Juga diperlukan sarana penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Penguasaan secara berpikir ilmiah ini merupakan suatu hal yang bersifat imperatif bagi seorang ilmuwan. Tanpa menguasai hal ini, maka hal ini kegiatan ilmiah yang baik dan tak dilakukan. Pengertian ilmiah berpikir ilmiah menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Jadi, metode berpikir ilmiah merupakan prosedur, cara atau teknik dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah, atau dengan kata lain bahwa suatu pengetahuan baru dapat disebut suatu ilmu apabila diperoleh melalui kerangka kerja ilmiah. B. Sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Tanpa penguasaan cara berpikir ilmiah, kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuannya, sebab fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah. Statistika mempunyai 5 peran penting dalam metode berpikir induktif. Salah satu langkah ke arah penguasaan adalah mengetahui dengan benar peranan masing-masing sarana berpikir dalam keseluruhan proses berpikir ilmiah. Sumber-sumber pengetahuan manusia dikelompokkan atas. Yang pertama, ada pengalaman. Yang kedua, otoritas. Yang ketiga, cara berpikir deduktif. Yang keempat, cara berpikir induktif. Dan yang kelima, berpikir ilmiah atau pendekatan secara induktif. Hal-hal yang harus diperhatikan dari sarana berpikir ilmiah adalah yang pertama, sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmu. Yang kedua, tujuan mempelajari metode ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Berpikir merupakan ciri utama bagi manusia. Berpikir juga sebagai proses Becker Jania akal. Secara garis besar,
berpikir dapat membedakan antara berpikir alamiah dan berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah pada dasarnya ada 3, yaitu bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Yang dimaksud bahasa di sini ialah bahasa ilmiah yang merupakan sarana komunikasi ilmiah yang ditujukan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan dengan 6 syarat. Bebas dari emotif, dari unsur emotif, reproduktif, objektif, eksplisit. Bahasa pada hakikatnya mempunyai 2 fungsi utama, yakni A. sebagai sarana komunikasi antar manusia, dan yang kedua B. sebagai sarana budaya yang mempersatukan kelompok manusia yang mempergunakan bahasa tersebut. Bahasa adalah unsur yang berpadu dengan unsur-unsur lain di dalam jaringan kebudayaan. Pada waktu yang sama, bahasa merupakan sarana pengungkapan nilai-nilai budaya, pikiran, dan nilai-nilai sebagai proses bekerjanya akal. Secara garis besar, berpikir dapat membedakan antara berpikir alamiah dan berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah pada dasarnya ada 3, yaitu bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Yang dimaksud bahasa di sini ialah bahasa ilmiah yang merupakan sarana komunikasi ilmiah yang ditujukan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan dengan 6 syarat. Bebas dari emotif, dari unsur emotif, reproduktif, objektif, eksplisit. Bahasa pada hakikatnya mempunyai 2 fungsi utama, yakni A. sebagai sarana komunikasi antar manusia, dan yang kedua B. sebagai sarana budaya yang mempersatukan kelompok manusia yang mempergunakan bahasa tersebut. Bahasa adalah unsur yang berpadu dengan unsur-unsur lain di dalam jaringan kebudayaan. Pada waktu yang sama, bahasa merupakan sarana pengungkapan nilai-nilai budaya, pikiran, dan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu, kebijaksanaan nasional yang tegas di dalam bidang kebahasaan harus merupakan bagian yang integral dari kebijaksanaan nasional yang tegas di dalam bidang kebudayaan. Berpikir dan mengungkapkan isi pikiran ini harus dipenuhi oleh bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dan sebagai sarana berpikir ilmiah dalam hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta modernisasi masyarakat di Indonesia. Para ahli filsafat, bahasa, dan psikologitik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi, sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Walaupun terdapat perbedaan, tapi pendapat ini saling melengkapi satu sama lainnya. Secara umum dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah koordinator kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Yang kedua, penetapan pemikiran dan pengungkapan. Yang ketiga, penyampaian pikiran dan perasaan. Yang keempat, penyenangan jiwa. Yang kelima, pengurangan kegonjangan jiwa. Kendler mengungkapkan 3 fungsi bahasa, yaitu simbolik menonjol dalam komunikasi ilmiah, yang kedua emotif menonjol dalam komunikasi estetik, yang ketiga ada afektif. Komunikasi dengan mempergunakan bahasa akan mengandung unsur simbolik dan emotif. Artinya, kalau kita berbicara, pada hakikatnya informasi yang kita sampaikan mengandung unsur-unsur emotif. Demikian juga kalau kita menyampaikan perasaan, maka ekspresi itu mengandung unsur-unsur informatif. Dalam komunikasi ilmiah, proses komunikasi itu harus terbebas dari unsur emotif agar pesan itu reproduktif, artinya identik dengan pesan yang dikirimkan. Fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, instrumental, yaitu penggunaan bahasa untuk menyampaikan suatu hal bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi regulatoris, yaitu penggunaan bahasa untuk memerintah dan perbaikan tingkah laku.
Yang ketiga, fungsi interaksi, yaitu penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan pemikiran antara seseorang dan orang lain dengan orang lain. Yang keempat, fungsi personal, yaitu seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. Yang kelima, fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkap tabir, fenomena, dan keinginan untuk mempelajarinya. Adapun dua pegolongan bahasa yang umumnya dibedakan, yaitu yang pertama, bahasa alamiah, yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tumbuh atas pengaruh alam sekelilingnya. Bahasa alamiah dibagi di dua, yaitu bahasa isyarat dan bahasa biasa. Yang kedua, bahasa buatan adalah bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akal pikiran untuk maksud tertentu. Bahasa 8 buatan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bahasa istilah dan bahasa artifisial atau bahasa simbolik. Yang kedua, logika dan matematika. Menurut Bakhtiar, seperti yang dikutip Surajio 2010, bahwa matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual. Di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dalam kekuasaan. Fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan berbagai ilmu pengetahuan. Perhitungan matematis misalnya menjadi dasar desain ilmu teknik. Juga metode matematis yang memberikan inspirasi kepada pemikiran di bidang sosial dan ekonomi bahkan pemikiran matematis dapat memberikan warna kepada kegiatan arsitektur dan seni lukis. Matematika dan logika sebagai sarana berpikir deduktif mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Logika lebih kesederhana penalarannya, sedangkan matematika sudah jauh lebih terperinci. Walaupun demikian, hukum-hukum matematika dapat disederhanakan. Matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dalam kekuasaan. Fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan berbagai ilmu pengetahuan. Perhitungan matematis misalnya menjadi dasar desain ilmu teknik. Juga metode matematis yang memberikan inspirasi kepada pemikiran di bidang sosial dan ekonomi bahkan pemikiran matematis dapat memberikan warna kepada kegiatan arsitektur dan seni lukis. Matematika dan logika sebagai sarana berpikir deduktif mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Logika lebih kesederhana penalarannya, sedangkan matematika sudah jauh lebih terperinci. Walaupun demikian, hukum-hukum matematika dapat disederhanakan ke dalam hukum-hukum logika. Bahkan menurut seorang ahli matematika, Bertrand Russell menyatakan bahwa logika adalah masa muda matematika, sedangkan matematika adalah masa dewasa logika. Logika matematika dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan manusia, baik masalah pribadi, sosial, bisnis, atau yang lainnya. Yang ketiga, logika dan statistik. Pada mulanya, kata statistik diartikan kumpulan bahan keterangan atau data 9 kualitatif, baik yang terwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka saja. Jadi, peran statistik dalam kegiatan penelitian ilmiah dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan pencatatan data penelitian sebagai eksak. Yang kedua, memandu peneliti untuk menganut tata pikir dan tata kerja yang definitif dan eksak. Yang ketiga, menyajikan cara-cara meringkas data ke dalam seluruh yang bermakna, lebih banyak dan lebih mudah mengerjakannya. Yang keempat, memberikan dasar-dasar untuk menarik kesimpulan melalui proses yang mengikuti tata cara yang diterima oleh ilmu. Yang kelima, memberikan landasan untuk meramaikan secara ilmiah tentang bagaimana suatu gejala akan terjadi dalam kondisi yang telah diketahui. Yang keenam, memungkinkan peneliti menganalisis, menguraikan sebab akibat yang kompleks dan rumit. Andai kata tanpa statistik, hal itu merupakan peristiwa yang membingungkan dan mungkin tidak dapat diuraikan. C. Kriteria dan langkah-langkah berpikir ilmiah.
Metode ilmiah bergantung pada karakterisasi yang cermat atas subjek investigasi. Dalam proses karakterisasi, ilmuwan mengidentifikasikan sifat-sifat utama yang relevan yang dimiliki oleh subjek yang diteliti. Supaya suatu metode yang digunakan dalam penelitian disebut metode ilmiah, maka metode tersebut harus mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan fakta. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Yang keempat, menggunakan hipotesis. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Yang terakhir, menggunakan teknik kuantifikasi. Selain kriteria metode berpikir ilmiah juga memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah yang merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terdiri dalamnya. Yang kedua, penyusun kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antar berbagai faktor yang selain mengikat dan membentuk konstelasi permasalahan. Yang ketiga, perumusan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan. Yang keempat, penguji hipotesis yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dalam hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat faktor-faktor yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Yang terakhir, penarikan kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. D. Sikap dan aktivitas ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap ilmuwan dalam melakukan tugasnya untuk mempelajari, meneruskan, menilai atau menerima serta merubah atau menambah suatu ilmu. Yang pertama, objektifikasi dalam suatu penilaian yang diperintahkan adalah objeknya. Yang kedua, sikap skeptif ialah sikap untuk melakukan ragu-ragu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Yang ketiga, kesabaran intelektual. Yang keempat, kesederhanaan. Dan yang terakhir, sikap tidak memihak pada etik. Penelitian ilmiah. Secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris research. Re berarti kembali dan search berarti mencari, sehingga research berarti mencari kembali. Penelitian ilmiah merupakan rangkaian pengamatan yang sambung menyambung, berakumulasi dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena. Penelitian ilmiah sering diasosiasikan dengan metode ilmiah sebagai tata cara sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian. Penelitian ilmiah juga menjadi salah satu cara untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Karena hipotesis yang membuat ilmu berkembang dihasilkan oleh penelitian ilmiah seiring kali mengalami retroduksi. Penelitian ilmiah menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh banyak orang. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang sistematik dan objektif untuk mengkaji suatu masalah dalam usaha untuk mencapai suatu pengertian mengenai prinsip-prinsipnya yang mendasar dan berlaku umum. Mengenai masalah tersebut, penelitian yang dilakukan berpedoman pada berbagai informasi atau yang berwujud sebagai teori-teori yang telah dihasilkan dalam penelitian terdahulu. Dan tujuannya adalah untuk menambah atau menyempurnakan teori yang telah ada mengenai masalah yang menjadi sasaran. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dengan pengumpulan data, interpretasi data, dan evaluasi data secara terorganisir dan sistematis. Secara umum, ada 4 tujuan utama penelitian ilmiah, yaitu yang pertama ada
eksploratif atau menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. Terus yang kedua ada verifikatif atau pengujian, menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang telah ada. Yang ketiga ada developmental atau pengembangan, mengembangkan sesuatu dalam bidang yang telah ada. Yang keempat ada penulisan karya ilmiah atau yang biasa disebut skripsi atau tesis, disertai penelitian ilmiah juga biasanya melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada konseptualisasi, yang kedua ada operasionalisasi, dan yang ketiga ada observasi. Langkah-langkah penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah terdiri dari langkah-langkah yang menerapkan prinsip metode ilmiah. Langkah-langkah yang harus dilakukan selama melakukan penelitian ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Yang kelima ada menentukan rancangan dan desain penelitian. Yang keenam, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Yang ketujuh, menentukan subjek penelitian. Yang kedelapan, melaksanakan penelitian. Yang kesembilan, melakukan analisis data. Yang terakhir ada merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Yang terakhir menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminisasi. Lanjut, bab 3 penutup. Kesimpulannya, pengertian metode berpikir ilmiah adalah prosedur, cara, dan teknik memperoleh pengetahuan serta untuk membuktikan benar salahnya suatu hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Berpikir ilmiah adalah landasan atau kerangka berpikir penelitian ilmiah. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik juga diperlukan sarana penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik diperlukan sarana berpikir ilmiah sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa ilmiah, yang kedua logika matematika, yang ketiga logika statistika. Terus suatu metode yang digunakan dalam penelitian disebut metode ilmiah. Maka metode tersebut harus mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama harus berdasarkan fakta, yang kedua bebas dari prasangka, yang ketiga menggunakan prinsip-prinsip analisis, yang keempat menggunakan hipotesis, yang kelima menggunakan ukuran objektif, yang keenam menggunakan teknik kuantifikasi. Terus selain kriteria, metode berpikir ilmiah juga memerlukan langkah-langkah yang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama ada perumusan masalah, yang kedua ada penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis, yang ketiga ada perumusan hipotesis, yang keempat ada pengujian hipotesis, dan yang kelima ada penarikan kesimpulan. Sikap dan aktivitas ilmiah, yang pertama harus objektivitas, yang kedua sikap skeptif, yang ketiga kesabaran intelektual, yang keempat kesederhanaan, dan yang terakhir sikap tidak memihak pada etik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 12. Saya Anggi Maulina. Saya Alfiatun Nafila. Saya Amanda Berliansa. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.